Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di mata pelajaran bahasa Indonesia. Mana kabarnya teman-teman semua? Ya, alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran diberikan kemudahan dan kelancaran. Silahkan saya minta satu orang untuk memimpin doa. Baiklah, selanjutnya kita absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Oke, alhamdulillah ya hadir semua. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teks cerita pendek. Ada yang tahu apa itu teks cerita pendek? Ya, benar sekali. Cerita pendek atau cerpen adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan kejadian nyata dan hanya dibuat-buat. Jumlah kata di dalam cerita pendek tidak lebih dari 10.000 kata. Unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, unsur intrinsik. Ada yang tahu apa itu unsur intrinsik? Ya, benar sekali. Unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam cerita. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang ada di luar cerita. Selanjutnya, unsur intrinsik yang pertama, tema. Tema adalah gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang dalam cerpen. Tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Penokohan merupakan watak atau karakter tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Latar merupakan gambaran tempat, waktu, dan suasana cerita. Alur adalah rangkaian kronologi peristiwa dalam cerita pendek. Alur di sini ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya sudut pandang. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerpen. Nah, selanjutnya unsur ekstrinsik. Latar belakang masyarakat. Di dalam latar belakang ini meliputi ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, hingga keadaan ekonomi. Latar belakang penulis. Latar belakang penulis merupakan unsur ekstrinsik cerpen yang mendorong pengarang untuk menuliskan cerita. Nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai yang ada di antara lain nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu struktur cerpen. Yang pertama, orientasi. Orientasi cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Komplikasi merupakan bagian di mana berbagai konflik itu muncul. Selanjutnya, resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerita. Silahkan simak dan perhatikan teks cerita pendek berikut. Arin dan mimpinya. Arin berasal dari keluarga yang cukup harmonis yang terdiri dari ayah, ibu dengan 2 anak perempuan mereka yaitu Arin dan Ranti. Karena keterbatasan dana, sejak SMP Arin sudah bersekolah jauh dari orang tuanya. Dia tinggal bersama saudara di keluarga ibunya. Seringkali ia merasa ingin bersekolah bersama keluarga ibu, ayah, dan 1 adiknya. Tetapi sayangnya, ia sudah terlanjur meminta kepada orang tuanya untuk tinggal dan bersekolah dengan bibinya yang tinggal sangat jauh dari tempatnya berada. 3 tahun sudah berlalu. Arin meminta kepada orang tuanya supaya setelah lulus SMP, ia melanjutkan ke sekolah negeri dekat dengan orang tuanya. Permintaan itu dikabulkan oleh ibunya,
tetapi ayahnya sedikit keberatan. "Kenapa kamu pindah, Rin? Apakah ada masalah di sekolahmu hingga kamu ingin pindah?" tanya ayahnya. "Tidak, ayah. Arin ingin pindah sekolah karena Arin ingin mencari pengalaman lebih banyak lagi di sekolah lain," jawab Arin. "Lalu bagaimana dengan bibimu? Apakah dia setuju dengan keputusanmu itu?" tanya ayahnya. Dengan berat hati, Arin menjawab, "Aku belum bicara kepada bibi, tetapi pasti aku akan mengatakan padanya segera." Arin sebenarnya tahu jika orang tuanya merasa keberatan bukan karena dia harus tinggal bersama bibinya, namun karena mereka tidak mampu untuk mensekolahkan Arin di sana. Arin pun bimbang dan ragu. Di satu sisi, dia ingin kumpul lagi bersama orang tuanya. Di sisi lain, dia tahu ayahnya tak punya uang untuk menyekolahkannya. Hari demi hari berlalu. Arin semakin rindu kepada keluarga kecilnya. Tak jarang dia selalu menangis hingga larut malam. Bibi Arin pun menyadari apa yang Arin rasakan saat itu. "Kamu kenapa, nak?" tanya bibinya. "Aku baik-baik saja kok, Bule. Aku hanya sedang kelelahan," jawab Arin. Sebenarnya bibinya pun sudah mengetahui apa yang sedang Arin rasakan, tetapi dia tak mau menambah beban Arin saat ini. "Nak, bibi akan selalu mendoakanmu. Bibi juga akan selalu mendukung apa yang ingin kamu lakukan. Berusahalah dengan giat untuk mendapatkan keinginanmu," nasihat bibinya. Setelah mendapatkan nasihat itu, Arin menjadi semangat. Meskipun Arin belum membicarakan masalah kepada bibinya, dia tahu bahwa bibinya akan selalu mendukungnya. Pada awalnya mereka belum menyetujuinya, namun setelah mendapatkan penjelasan dari Arin, akhirnya permintaannya diperbolehkan oleh orang tua dan bibinya. Tapi sayang, pihak sekolah sempat menahan Arin karena prestasi-prestasi dari dirinya. Sekolah tidak mengizinkan Arin pindah ke SMA lain karena ia membawa prestasi cemerlang. Tetapi setelah mendesak kepada pemimpinnya, akhirnya Arin diperbolehkan pindah. Ia sangat senang sekali. Ia juga sedih ketika ia berpamitan dengan teman-teman yang sayang padanya. Arin berpesan kepada teman-temannya untuk selalu semangat dan giat dalam belajar dan juga tidak melupakannya. Ketika masuk tahun ajaran baru, Arin pun bisa kembali berkumpul bersama orang tuanya. Ia berkumpul bersama ayah, ibu, dan adiknya. Rasa rindu yang sangat mendalam dapat berkumpul bersama keluarga. Walaupun makan dengan lauk sambal akan terasa lebih nikmat bila berkumpul bersama keluarga. Oke, selanjutnya kita akan mencari apa unsur intrinsiknya dan unsur ekstrinsiknya. Untuk unsur intrinsik dalam cerpen Arin dan Mimpinya bertemakan kebersamaan keluarga, tokoh Arin, bibi dan ayah, penokohan Arin penyayang, pintar, dan berkemauan tinggi. Bibi penyayang, baik. Ayah pesimis, baik. Latar tempat rumah bibinya, sekolah Arin, rumah Arin, waktu malam dan pagi hari, menggunakan alur maju dengan sudut pandang orang ketiga tunggal. Selanjutnya untuk unsur ekstrinsik, latar belakang masyarakat. Penulis menjumpai beberapa fenomena di masyarakat tentang terpisahkannya keluarga akibat keadaan. Fenomena ini banyak terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, penulis ingin menginspirasi semua masyarakat, khususnya yang memiliki keadaan yang sama, untuk terus berjuang. Karena setiap ada masalah, pasti ada jalan keluar. Nilai-nilai moral. Saat tokoh bibi mendukung apa yang akan dilakukan oleh Arin. Baik, teman-teman, itu adalah pembahasan tentang teks cerita pendek. Untuk teman-teman, itu adalah pembahasan tentang teks cerita pendek. Untuk minggu depan kita masih belajar tentang teks cerita pendek. Silahkan, ada yang mau ditanyakan atau kurang dipahami, silahkan. Baik, untuk tidak ada. Oh iya, tidak ada. Untuk tugasnya silahkan teman-teman buat satu cerpen, temanya bebas.
disertai dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Iya, sudah paham semuanya? Alhamdulillah kalau paham semua. Kita akhiri saja pertemuan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga teman-teman tetap bersemangat dalam belajarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.